Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku semua yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu tema, yaitu nisfu Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban. Seperti kita ketahui bahwa nisfu Sya'ban insyaallah tahun ini 1440 Hijriah atau 2020 Masehi akan jatuh pada hari Kamis tanggal 9 April 2020. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam Kamis, dimulai dari ba'dal maghrib itu sudah masuk Kamis. Di malam nisfu Sya'ban 1440 Hijriah adalah malam Kamis tanggal 15 Sya'ban 1440 Hijriah atau 9 April 2020. Kalau dalam perhitungan penanggalan Islam atau penanggalan Hijriah, setelah waktu maghrib itu sudah diikutkan hari berikutnya. Katakanlah kalau hari Kamis setelah hari Kamis malamnya, yaitu setelah maghrib malam Jumat, itu berarti sudah masuk hari Jumat. Maka setelah maghrib sudah masuk hari Jumat. Berbeda dengan penanggalan umum. Jadi setelah pukul 00 baru masuk hari berikutnya. Ada apa dengan nisfu Sya'ban, dengan malam nisfu Sya'ban? Seperti biasanya yang berlaku di daerah-daerah kami, di kampung-kampung, biasanya kita berkumpul dalam musola-musola, kemudian kita berdoa, membaca Yasin dan sebagainya. Sebelum membahas itu, kami ingin menyampaikan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh malam nisfu Sya'ban. Yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allaha la yattali'u ila khalqihi laylatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada makhluknya di malam pertengahan Sya'ban. Kemudian dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, atau musyahin, orang yang mendendam, orang yang memusuhi orang lain. Dari hadis ini
kita memahami. Sesungguhnya Allah yattali'u, melihat. Kata-kata melihat ini kita harus memaknai sesuai dengan manhaj dari salafus soleh, yaitu kita memaknai melihat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang berbeda dengan makhluknya, sesuai dengan sifat wajib Allah yang kita yakini bahwa Allah itu mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dari makhluknya, berbeda dari alam semesta. Begitu juga sifatnya. Kalau kita melihat, kita membutuhkan alat, yaitu mata, membutuhkan saraf yang menghubungkan otak untuk menerima penginderaan mata. Mata juga membutuhkan cahaya untuk melihat objek. Tapi melihatnya Allah lain, tidak seperti itu. Bagaimana? Wallahu a'lam, Allah yang mengetahui. Jadi maknanya Allah melihat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itulah madhab para ulama salaf yang menjadi panutan kita. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa dari Ahlul Hadis dikatakan hadis Imam Ibnu Majah ini sahihun li syawahidi, artinya kedudukannya sahih karena didukung oleh hadis-hadis yang lain yang semakna. Adapun hadis yang kedua yang menerangkan tentang nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, adalah hadis riwayat dari sahabat Abdullah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha la yaddali'u ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa thnaini musyahinin aw qatilin nafsin. Yang artinya kurang lebih dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada makhluknya pada malam separuh bulan Sya'ban. Kemudian dia mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang, yaitu musyahin, orang yang mendendam, orang yang mendengki, atau qatil nafsin, yaitu orang yang melakukan pembunuhan. Hadis riwayat dari Imam Ahmad, sahihun li syawahidihi, juga kedudukannya sahih karena didukung oleh hadis-hadis lain yang semakna. Dari dua hadis ini maka kita mengetahui bahwa malam nisfu Sya'ban, malam yang dimana Allah Ta'ala melimpahkan ampunannya, bahkan dalam riwayat lain mengabulkan permintaan-permintaan hambanya, kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif mengatakan ada dosa-dosa yang di situ menghalangi ampunan Allah. Adapun di antara dosa-dosa itu adalah yang pertama, dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Ta'ala. Selama hamba itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, atau menyembah Allah dengan yang lain, maka dia
tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis itu juga ada dosa yang menghalangi ampunan Allah, yaitu membunuh. Karena pembunuhan berarti kita telah merampas haknya Allah yang telah menghidupkan. Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Mumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Kita tidak berhak untuk membunuh atau mencabut nyawa dari seorang hamba kecuali dibenarkan oleh agama. Kemudian dosa yang lain yaitu musyahin, asyahna. Asyahna yaitu dendam atau dengki, iri hati, sehingga dia bermusuhan dengan orang lain. Entah itu karena dendamnya, irinya karena urusan dunia, karena urusan jabatan, urusan harta, urusan pangkat, urusan wanita, atau kenikmatan yang lain, atau bahkan karena urusan yang bersifat ukhrawi. Dia iri karena melihat temannya lebih pintar. Dia iri karena temannya lebih bermanfaat ilmunya ketimbang dia. Itu salah satu contoh. Dalam sebuah hadis marfu disebutkan tuftahu abwabul jannah. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayaqulu anziru hadaini hatta yastaliha. Dalam hadis marfu riwayat dari sahabat Abu Hurairah disebutkan pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kemudian diberilah ampunan bagi hamba-hamba itu selama dia tidak menyekutukan Allah, kecuali seorang laki-laki yang antara dia dengan saudaranya ada dendam, ada permusuhan. Maka Allah berkata, tunggulah dua orang ini sehingga mereka berdua berdamai. Imam Auza'i rahimahullah, salah seorang imam hadis dan juga imam fikih, menyebutkan dosa syahna, dosa dendam, dosa iri hati, dosa dengki yang paling besar adalah kita dendam atau dengki kepada para sahabat Nabi. Kita memilah-milah sahabat Nabi. Ini adalah syahna, dendam yang paling besar dosanya. Begitu juga ketika kita dengki dengan para ulama-ulama kita, para imam-imam kita yang telah mencurahkan tenaga, akal pikiran untuk mencerahkan umat ini. Itu termasuk dosa yang besar, syahna, dendam yang dosanya besar sekali. Dengan mendengki para ulama salaf, mereka menyalah-nyalahkan ulama yang dahulu. Mereka membid'ah-bid'ahkan, mereka mensesat-sesatkan. Nah, ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya
karena kita bisa mengetahui tuntunan Nabi itu tak lepas dari peran beliau-beliau para ulama salaf kita. Ketika kita sudah tidak menghormati lagi pendahulu kita, bagaimana dengan ilmu yang sampai ke kita? Ilmu yang telah kita terima tentu tidak lepas dari peran mereka. Kalau mereka kita khianati, kita caci, kita benci, maka otomatis transfer ilmu ke kita melalui proses yang tidak baik, melalui orang-orang yang dianggap tidak baik, dan itu tentu tidak benar. Dalam sebuah musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik ada satu hadis mengenai syahna, mengenai dendam iri hati yang tentu perlu kita ketahui, yaitu apa? An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi salatata ayyamin. Dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi berkata kepada para sahabatnya selama 3 hari, yadlu alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul padamu seorang pemuda dari ahli surga. Fayadlu'u rajulun wahidun. Maka kemudianlah keluarlah seorang pemuda. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah berkata pada sahabatnya, yadlu alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Akan keluar, akan muncul kepadamu sekarang pemuda dari ahli surga. Fatol'a rajulun min al-ansor. Kemudian muncullah seorang pemuda dari golongan Ansor. Tamtifu lihyatuhu min wudhu'ihi. Yang mana air wudhu menetes-netes dari jenggotnya. Kemudian besoknya lagi, falamma kanal ghadu qala nabiyyu misla dzalika. Besoknya lagi Rasulullah bersabda seperti kemarin, yadlu alaikum al-ana rajulun min ahli jannah. Fatal adzalika rajulun mislal marratil ula. Maka muncullah pemuda yang kemarin seperti halnya kesempatan pertama. Orangnya sama. Falamma kanal yaumul salis. Kemudian pada hari ketiga, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam islama qalatihi aidan. Nabi berkata seperti perkataannya yang kemarin. Fadhala adzalika rajul ala misli halihi. Maka muncullah pemuda itu. Pemudanya sama. Selama 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabari para sahabat akan muncul seorang pemuda dari ahli surga. Yang muncul pemuda tadi, seorang sahabat Ansor. Besoknya Rasulullah berkata lagi, akan muncul seorang pemuda dari ahli surga. Muncullah pemuda itu lagi. Hari ketiga Rasulullah bersabda, akan muncul pemuda dari surga. Pemuda itu tadi juga yang muncul. Dalam satu riwayat disebutkan pemuda itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian timbul penasaran dari para sahabat. Salah satunya yaitu sahabat Abdullah ibni Amrin ibn al-As, seorang pemuda yang termasuk dalam Abadillah Arba'ah, pemuda bernama Abdullah yang terkenal karena kealimannya, Abdullah bin Amr ibn al-As. Fastadhafahu Abdullah ibn Amrin fanama indahu salatan liyanzuru amalah. Maka kemudian
sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bertamu. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini izin bermalam di rumah sang pemuda tadi yang dikatakan Rasulullah sebagai penduduk surga, karena ingin melihat apa amalan dari pemuda itu. Maka ia izin bermalam selama 3 hari. Falam yarolahu fi baitihi kabiru amalin. Ternyata selama 3 hari ini Abdullah bin Amr tidak melihat amal-amal yang besar yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa akhbarahu bil hali. Maka sahabat Abdullah bin Amr kemudian memberitahukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang keadaan sebenarnya. Tujuannya apa? Dia ingin bermalam selama 3 hari. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Abdullah bin Amr, faqala lahu huwa ma tara illa anni abitu wa laysa fi qalbi syai'un ala ahadim minal muslimin. Kenyataannya seperti yang kamu lihat. Saya tidak punya amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang istimewa. Kalau malam tahajud semalaman, kalau siang berpuasa, atau ibadah yang lain mengkhatamkan Quran, atau ibadah yang lain daris ilmu, ataupun yang lain. Seperti biasa. Ya saatnya malam ya sholat tahajud, saatnya bekerja ya bekerja seperti biasa. Tidak ada amal yang istimewa, kecuali illa anni abitu wa laysa fi qalbi syai'un ala ahadim minal muslimin. Kecuali sesungguhnya aku ketika aku akan hendak tidur, maka di dalam hatiku tidak ada perasaan sedikit pun, perasaan dendam, perasaan marah, perasaan benci, perasaan iri, perasaan dengki kepada salah satu dari kaum muslimin. Tidak ada sama sekali. Dalam riwayat lain disebutkan, ghairu anni la ajidu fi nafsi la ahadin min muslimin ghisya wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku tidak punya amalan istimewa, kecuali ketika aku hendak tidur, aku tidak menemukan di dalam hatiku apapun kepada seorang muslim. Tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan menipu, berbuat curang, ataupun yang lain pada seorang muslim. Dan juga saya tidak iri hati pada seorang atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada dia. Maka kemudian faqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah, hadhihi alladhi balagat bika wa yallati la nutiqu. Ini adalah yang telah engkau, tingkatan yang telah engkau sampai, dan saya tidak mampu atau belum mampu. Dari hadis ini, para saudaraku, betapa pentingnya kita menghindari penyakit-penyakit hati. Bahkan dengan menghindari penyakit hati ini, seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diberi kabar gembira oleh Rasulullah, termasuk ahli jannah, termasuk penduduk surga. Berangkat dari hadis ini, mari kita belajar
untuk memaafkan, belajar untuk menghilangkan iri hati, dengki, ataupun perasaan yang lain yang termasuk penyakit hati yang menggerogoti amal-amal yang telah kita lakukan. Dalam riwayat lain, Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, aku ketika tidur, sebelum tidur aku akan mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah menzalimi aku. Jadi beliau dalam hatinya tidak ada sedikit pun perasaan marah, benci kepada saudaranya. Dan karena itu beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa dia termasuk penduduk surga. Termasuk al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan surga. Berikutnya yang ingin kami sampaikan setelah kita mengetahui hadis-hadis yang menerangkan malam nisfu Sya'ban, kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan itu, di malam nisfu Sya'ban. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah ada tuntunan khusus untuk malam nisfu Sya'ban? Dari Abu Ya'as Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, beliau mengatakan, lam yasbut 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam du'a'un mu'ayyanun khassun bi lailatin nisfi min Sya'ban, wa kadzalika lam tathbut salatun mu'ayyanatun khassatun bi lailatin nisfi. Tidak ada dari Nabi doa yang khusus, doa tertentu terkhusus untuk malam nisfu Sya'ban. Begitu juga tidak ada sholat khusus, sholat tertentu untuk malam nisfu Sya'ban. Wa innama ja'at targhib ihya'iha mutlaqan bi ayyi anwa'i du'a wal ibadah duna ta'yinin. Yang ada adalah kita sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara umum dengan berbagai macam ibadah, dengan bermacam-macam doa tanpa dikhususkan. Faman qara'a wa da'a wa shalla wa tasaddaqa wa 'amila bima tayassara lahu min anwa'il ibadah faqad ahyaha wa nala thawab 'ala dzalika insyaallah. Maka bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an, berdoa, salat, bersedekah, beramal sesuai dengan yang ia mampu, maka dia telah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan dia telah memperoleh pahala atas amalan itu insyaallah. Dari sini kita tahu bahwa dari Rasulullah SAW tidak ada amalan khusus terkait malam nisfu Sya'ban, entah itu sholat, entah itu doa, entah itu amalan yang lain. Yang ada adalah kita sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah atau amalan. Sehingga apa yang kita lakukan berlaku di kampung kita, seperti halnya membaca Yasin 3 kali dengan niat supaya diberi panjang umur dalam keadaan taat. Kemudian niat yang kedua, Yasin yang kedua diniati supaya diberi kelimpahan rezeki, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana. Niat Yasin yang ketiga adalah supaya diberi husnul khotimah. Itu tidak masalah, dengan syarat tidak meyakini bahwa itu adalah tuntunan Nabi khusus untuk
malam nisfu Sya'ban. Jadi selama kita tidak meyakini itu adalah amalan khusus bulan Sya'ban, amalan khusus nisfu Sya'ban, maka itu diperbolehkan. Karena memang dari Rasulullah tidak ada tuntunan khusus. Kalau kita membaca Yasin dengan ini, ingat itu, silahkan, bagus. Dan itu tidak hanya di malam nisfu Sya'ban. Buktinya kita juga ada orang yang tiap sore membaca Yasin, baca maghrib. Ada ya orang yang tiap sore membaca Waqiah. Ada tiap malam sebelum tidur membaca surat Al-Mulk dan yang lain-lain. Itu semua tidak masalah. Selama dia tidak meyakini bahwa ibadah itu hanya khusus untuk saat-saat itu saja. Karena kita diperintahkan Allah untuk berzikir pada Allah dimanapun, kapanpun kita bisa. Dan itu yang penting. Seperti dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu menunjukkan bahwa perintah zikir ini umum, bisa kita praktekkan kapanpun dan sebanyak yang kita mampu. Jadi semoga dengan video ini semakin menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk menyambut malam nisfu Sya'ban, malam di mana Allah Ta'ala melimpahkan ampunannya, melimpahkan ampunan rahmat dan juga mengabulkan doa-doa hambanya. Demikian dari kami. Jika bermanfaat, silahkan untuk mendukung dan juga menyebarluaskan ke yang lain sehingga lebih banyak lagi manfaat yang bisa kita terima. Dan bila salah, saya mohon maaf, karena itu memang kebodohan saya. Semoga di lain pertemuan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.